Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bernama Isya. Ia merupakan keturunan dari Bani Israel. Beliau merupakan seorang ulama di kalangannya yang kerap membacakan kisah-kisah besar pada zaman dahulu. Dari begitu banyaknya kitab yang dia baca, ia pun banyak menuliskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam lembaran-lembaran kertas miliknya. Kemudian khawatir akan tersebarnya berita-berita penting yang dia miliki, akhirnya dia memutuskan menyimpannya dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya kemudian dia letakkan di tempat yang tak ada seorang pun yang tahu, karena dia berencana untuk memberikan kunci tersebut secara langsung kepada anaknya ketika saatnya telah tiba. Isya memiliki seorang anak bernama Balukiyah. Ia ingin anaknya menjadi ahli hukum di kalangan Bani Israel. Tapi sebelum anaknya beranjak dewasa, Isya meninggal dunia dan belum sempat memberitahu di mana letak kunci itu berada. Hingga saatnya Balukiyah beranjak dewasa, dia menanyakannya pada ibunya perihal keberadaan kunci itu. Namun ibunya tidak mengetahuinya. Akhirnya Balukiyah menghancurkan kuncinya dan peti pun terbuka. Dia mulai membaca huruf demi huruf yang ia temukan di sana. Terdapat berbagai sifat Nabi Muhammad SAW, termasuk tentang kisahnya sebagai Nabi penutup. Dia pun memutuskan untuk mencari Nabi Muhammad setelah sebelumnya melamporkan masalah ini ke kaumnya Bani Israel. Sontak tentu saja hal itu mengejutkan kaumnya. Balukiyah memutuskan tidak akan kembali sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini sudah tidak memiliki ayah dan hanya memiliki seorang ibu. Di akhir kisah ia akan kembali pada ibunya setelah 50 tahun tidak berjumpa akibat perjalanannya yang ingin menemui Nabi Muhammad. Awalnya karena terlalu sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, Balukiyah menempuh perjalanan bertahun-tahun, dan itu tidaklah mudah. Awalnya ia bertemu dengan sesuatu yang mirip seperti ular yang besar dalam sebuah jazirah. Dengan sopannya ia mengucapkan salam atasnya. Sekelompok ular itu menanyakan asal-muasal Balukiyah, dan ia pun menjawab jika berasal dari Bani Israel. Kelompok ular besar itu berkata bahwa merekalah yang menjaga para ular di bumi. Jika tidak demikian, maka ular-ular itu pasti akan menyerang umat manusia. Balukiyah merasa amat takjub dengan kejadian ini, namun dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai setelah 7 lautan ia lalui, hingga akhirnya dia menemukan sebuah jazirah berisikan pohon dengan buah-buahan berisi emas. Namun pohon itu memintanya menjauhinya. Balukiyah pun menurut. Muncullah sekelompok jin membawa pedang yang tajam. Dia menanyakan asal-usul dan identitas Balukiyah. Ia pun menjawabnya dengan santun. Ketika Balukiyah kembali bertanya kepada mereka, mereka menjawab bahwa mereka adalah sekelompok jin yang beriman kepada Allah. Allah menugaskan mereka turun ke muka bumi untuk memerangi jin kafir. Saat melanjutkan perjalanan kembali, dia bertemu dengan malaikat yang sangat besar, di mana kedua tangannya seakan menutup celah barat dan timur. Kembali dengan pertanyaan yang sama, Balukiyah menjawab dengan sopan. Malaikat itu pun berkata, jika dia juga bertugas mengatur waktu siang dan malam. Kemudian Balukiyah kembali melanjutkan perjalanannya. Dia mendengar seorang malaikat berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah." Kemudian kembali mereka saling memperkenalkan diri. Hingga akhirnya Balukiyah mengerti bahwa itu adalah malaikat pengatur angin. Perjalanan masih berlanjut. Setelah ke Gunung Qaf, ia bertemu malaikat. Ia pun ke laut dan bertemu dengan ikan yang memberinya sebuah roti.
Masih terus berjalan, ia menemukan sebuah burung besar yang cantik hinggap di atas pohon. Ia adalah burung yang Allah tugaskan mengantarkan makanan untuk Adam dan Hawa. Namun ternyata tidak hanya Adam dan Hawa yang datang untuk makan, namun juga Nabi Khidir. Ia pun memutuskan menunggu Nabi Khidir. Beliau datang dengan berpakaian putih. Balukiyah dengan senangnya menyapanya. Ia berkata tujuan perjalanannya, namun Nabi Khidir berkata bahwa dia tidak akan dapat bertemu Nabi Muhammad SAW. Beliau masih lama turun ke bumi, hingga akhirnya Nabi Khidir menawarkan kepadanya untuk mengantarkannya kembali kepada ibunya. Dengan mata tertutup, tak lama setelah itu Balukiyah telah sampai di sebelah ibunya. Ibunya pun sangat terkejut dan mendapati anaknya diantarkan oleh burung putih yang kemudian pergi dengan sangat cepat. Perlu diketahui, adapun kisah ini termasuk dalam kisah Israiliyat yang bersumber dari Bani Israel, kaum yang merupakan keturunan dari anak cucu dari Nabi Ishak. Karena kisah ini bukan bersumber dari Al-Quran maupun hadis, jadi alangkah baiknya kita semua lebih bijak dan menanggapi kisah semacam ini. Ambil sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya, karena tidak sedikit pula para ulama besar pun terkadang untuk mengisi kekosongan informasi tentang kisah kenabian yang terkadang menemukan kebuntuan karena tidak ditemukannya referensi yang kuat. Mereka mempertimbangkan beberapa kisah Israiliyat semacam ini, yang tentunya dengan melakukan penyeleksian secara mendalam pula. Karenanya Nabi Muhammad pernah berpesan terkait dengan kisah-kisah yang beredar di masyarakat sebagai berikut. Janganlah kamu menganggap para ahli kitab itu benar, dan jangan pula menganggap mereka itu berdusta. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah atas apa yang diturunkan kepada kami dan kepadamu. Wallahu a'lam bishshawab.